Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tidak apa-apa sedikit mandi hujan, supaya insyaAllah pulang dari sini sudah suci dari dosa maksiat. Boleh, hujan enak. Malah hujan itu, air hujan itu menjadi obat. Orang yang sakit, ada gangguan, kena sihir, kena gangguan jin atau apa, subhanallah, terbukti air hujan itu air suci, bisa mengobati kita. Apalagi saat turunnya hujan, kita masih bisa membesarkan nama Allah, mengagungkan Allah, nikmatnya luar biasa. Bapak Ibu, kita lanjut bersama-sama. Apa amalan yang menjaminkan orang sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, salah satu bukti kita berzikir, kalau mendengar nama Rasulullah, apa yang kita jawab? Sallallahu alaihi. Lebih sempurna lagi kalau disertai salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam, sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Ada dua, salawat dan salam. Ya Rasulullah, apa amalan yang menjaminkan aku masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Artinya lidah kita selalu basah, bukan karena banyak bicara, tapi karena banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kata, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Dua kata, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Maksudnya apa berat di atas timbangan? Kalau sebagai amal kebaikan itu berat, berat sekali ditimbang di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dua. Bahkan di atas itu, bukan hanya berat di atas timbangan saat dihitung hari kiamat, bahkan dicintai Allah. Bapak Ibu, apakah anda tidak berkenan berzikir sesuatu zikir yang dicintai Allah? Mau enggak? Kalau kita berzikir apa yang dicintai Allah, pasti balasannya akan Allah mencintai kita. Apa itu dua kata? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada seorang badui, saya bawain cerita, di Madinah, masuk Masjid Nabawi. Pas kita lagi duduk ramai-ramai mengikuti majlis ta'lim antara maghrib sama isya bersama guru kita. Pas di tengah ceramah benajian, guru kita menyampaikan hadis ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini orang Badui, sudah dari tanda pakaiannya sudah kita tahu, ini bukan orang kota. Kalau orang Badui biasanya tinggal di hutan. Tinggal kalau di Arab sana namanya Padang Basir, bersama unta, ya. Jadi biasa kalau kita bersama kambing, ya, sapi, ya, tapi di sana unta. Jadi orangnya kelihatan dari sisi pakaiannya, kasarnya, mukanya sudah ketahuan. Begitu dia masuk kita tahu dia orang Badui. Tapi apa yang terjadi pas lagi ada majlis ta'lim itu, guru kami menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung orang Badui berdiri. Syekh, orang pada kaget. Dengan suara keras dia memanggil guru kita. Biasanya kalau di Masjid Nabawi, kita diajurkan tidak boleh berkeras suara, karena menghormati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, Syekh, semua kaget. Kalau ada pertanyaan biasanya habis majlis. Ini langsung di tengah majlis dengan suara yang keras. Kata syekhnya, ada apa? Tapi maklum karena dia orang Badui. Apa pertanyaan? Ini benar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ringan dan berat di atas timbangan dicintai Allah. Kata guru saya, benar. Ditanya lagi, ini benar bersabda Rasulullah? Ya benar. Ditanya lagi, ini betul bersabda Rasul? Ya betul. Mau apa lagi? Pas dia mendengar dan meyakinkan hadis ini bersabda Rasulullah, dia minta izin keluar dari majlis. Kata beliau, sampai di sini sudah saya dapat belajar ilmu. Terima kasih. Tapi apa yang dia terapkan? Dia menjadi prinsip beliau untuk menyampaikan, bukan hanya mengamalkan, tapi menyampaikan ke orang lain. Setiap bertemu dengan orang, Assalamualaikum, 2 kata, dicintai Allah, berat di atas timbangan, ringan di atas lidah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Sampai pulang ke rumahnya, bertemu istrinya, Assalamualaikum, 2 kata, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Anaknya menceritakan, pas beliau meninggal dunia, berkumpul anak dan cucu bersama ibunya menghadapi orang tuanya yang lagi sakratul maut. Begitu mereka berkumpul semua, beliau menyampaikan, tolong ingat wasiatku, 2 kata, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Meninggal dunia. Inilah kemuliaan zikir. Malah termasuk orang-orang yang ingin melembutkan hatinya, mensucikan jiwanya, dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, zikrullah. Dan segala amal ibadah, haji, puasa, zakat, salat, semua ujung-ujungnya untuk mengingat Allah, mengagungkan Allah. Wa aqimis salata li dzikri, mendirikanlah salat untuk zikirku. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu menjaga kita dari berbuat fahsya dan munkar, dan zikir kepada Allah lebih besar. Subhanallah. Tafsiran ulama, zikir kepada Allah lebih besar, artinya zikir di dalam salat lebih besar daripada salat sendiri. Bahkan setiap amalan ibadah selalu kita membawa zikir. Diawali dengan zikir, diakhiri dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Kalau sudah dipanggil hari Jumat, mari-mari salat. Untuk apa? Bergerak, segera larilah kepada zikrullah. Fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Tinggalkan dunia, jual beli, tinggalkan urusan. In kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Kalau sudah laksanakan Jumat, sudah selesai tugasnya, keluar dari masjid, dari tempat Jumatan, apa? Sudah tidak ada salat lagi kan? Apa yang harus kita lakukan? Allah menyuruh kita, ayo bergerak di muka bumi. Carilah karunia, carilah rizki, carilah kemuliaan. Tapi jangan lupa. Jangan lupa apa? Zikrullah. Padahal kita Jumat disuruh berzikir hari Jumat. Lepas salat Jumat tetap kita masih membawa zikrullah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Jangan ada orang berkata, baru saja saya habis Jumat, mau apa zikir lagi? Malah Allah menyuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Apalagi di hari Jumat diajurkan kita berbanyak salawat. Malah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu
mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga salawat. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, aku suka berdoa, aku suka berzikir. Seberapa persen, berapa banyak saya khususkan di dalam zikir itu untuk salawat kepadamu? Apakah ya Rasulullah cukup sepertiga? Kata Rasulullah, boleh saja, dan ditambah itu lebih baik lagi. Ya Rasulullah, separuh zikirku saya khususkan untuk salawat kepadamu. Kata Rasulullah, bagus. Fa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau anda menambah, itu jauh lebih baik lagi. Ya Rasulullah, 2/3 saya khususkan untuk salawat kepadamu. Kata Rasul, bagus. Wa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau berkenan nambah lagi, pasti mendapatkan banyak kemuliaan. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Mengambil keputusan, ya Rasulullah, semua zikirku hanya salawat kepadamu, semua doaku hanya salawat kepadamu. Jadi saya bagi-bagi yang buat saya, buat keluarga, tapi saya khususkan untuk bersalawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Idzan taf'al, kalau benar-benar laksanakan itu, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dapat 3. Diampuni dosanya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan hajatnya. Selama kita belajar, tidak ada yang punya masalah atau hajat, tapi selalu berbanyak salawat, pasti Allah segera kabulkan hajatnya. Orang yang susah, tanya diri, sudah banyak salawat kepada Rasul belum? Kalau anda belum banyak, berarti anda masih mensertai susah itu. Tapi kalau ingin jauh dari kesusahan, dari kesulitan, coba laksanakan berbanyak zikir dan berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itulah tadi sebuah kalimat yang sangat ringan diucapkan, tetapi memiliki kekuatan konten yang sangat berat melebihi alam semesta ini. Itulah tadi formula yang telah diajarkan kepada kita, yang diberikan oleh Allah melalui manusia pilihannya untuk menghadapi segala gangguan bisikan-bisikan yang ada di dunia ini, yaitu bisikan tentang keduniaan. Nah, semangat dalam tahun baru, semua harus jadi baru. Semangat kita baru, ilmu kita baru, iman kita yang terbaru, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan hanya menutupi tahun lalu, tapi kita menyambut tahun baru dengan benar-benar kita berjanji, bersungguh-sungguh membuka halaman baru sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun kita 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, bulan suci. Apa itu? Bulan pertama Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, أفضل الشهور عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم
Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Rasul SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sebaik-baik bulan di dalam tahun, sebaik-baik bulan sesudah bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan adalah bulanullah Muharram, dinamakan bulanullah. Dan sebaik-baik salat sesudah salat fardu adalah salat malam. Sebaik-baik salat sesudah fardu salat malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat, para istri-istri termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa selain bulan Ramadan, yang terbanyak puasa Rasulullah di bulan Sya'ban dan di bulan Muharram. Berarti tidak salah kalau kita hari pertama bulan Muharram, hari pertama tahun baru Hijriyah, kita berpuasa. Bahkan lebih-lebih ditekankan untuk berpuasa Ashura. Dan sebaik-baik puasa ada tiga tahapan. Yang pertama puasa 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11. Tahap kedua puasa 2 hari, 9 dan 10. Hitungan Hijriyah ya, hitungan tanggal Hijriyah. Atau yang ketiga puasa 1 hari, itu namanya 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira. Siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Puasa hari Ashura diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa tahun lalu. Amin. Bahkan indah lagi berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 'am. Barang siapa yang berpuasa 1 hari lillah, 1 hari karena Allah, apa pahalanya? Dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Subhanallah. 1 hari saja kita dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bagaimana yang rutin puasa Daud? Bagaimana yang suka puasa Isnin dan Kamis? Bagaimana yang suka 3 hari pertengahan bulan? Bagaimana yang suka puasa hari Arafah, hari-hari Ashura dan selainnya? 1 hari kita berpuasa karena Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ulama telah menjelaskan boleh kita mengucapkan selamat terhadap hal-hal yang menjadi adat dan budaya. Masuknya tahun baru Hijriyah, boleh kita ucapkan selamat. Hari-hari kelahiran anak, boleh. Hari-hari ulang tahun kita, boleh. Karena ini bukan menjadi bentuk ibadah, tapi menjadi budaya dan kebiasaan. Wal aslu fil adatil qawliyati wal fi'liyah al-ibahatu wal jawaz. Hukum mengucapkan kebaikan dalam budaya dan adat-adat kita sehari-hari, atau adat bulanan atau adat tahunan, itu menjadi hukumnya mubah, boleh. Tidak ada larangan kecuali kalau ada ayat atau hadis yang melarang, kita tidak boleh mengucapkannya. Berarti kalau kita, apalagi kita umat Islam, semestinya bangga terhadap tahun baru Hijriah. Mengapa? Karena peristiwa tahun baru Hijriah itu diambil daripada hijrah. Ada orang berkata, mohon maaf, hijrah itu, kalau hijrah Rasulullah SAW bulan apa? Ya? Hijrahnya Rasulullah SAW kapan? Dari Makkah ke Madinah. Kapan? Salah. Bukan di bulan Muharram. Rasulullah SAW bergerak hijrah di bulan Rabiul Awal. Tapi azimah, niat, persiapan untuk menuju ke Madinah sudah mulai dari bulan
muharram. Oleh sebab itu disepakati oleh para sahabat termasuk Umar bin Khattab menjadikan tahun baru Hijriyah mulai dari bulan Muharram. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu saya berusaha dan kita harus semua berusaha mengambil hikmah dan menjadi orang yang positif. Yang sudah lalu tidak usah difikirkan dan dibahas. Mudah-mudahan hal yang baik, mudah-mudahan sudah diterima di sisi Allah. Hal dosa dan maksiat mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita di tahun baru Hijriyah. Berarti kewajiban kita bersungguh-sungguh buka halaman baru sama Allah. Yang selama ini kita terlalu bocor salat, berarti harus kita komitmen untuk menjaga salat. Kalau kita suka tinggalin salat berjamaah, berarti dalam tahun baru kita tunjukkan kepada Allah ada niat mau rubah. Allah sudah merubahkan rizki dan keadaan kita sehari-hari dengan terbitnya bulan dan terbitnya matahari. Dan ini semua peristiwa terjadi sehari-hari ini menjadi pelajaran untuk kita. Apalagi kalau masuknya tahun baru. Bapak Ibu jamaah sekalian, satu hari demi satu hari itu termasuk hitungan dari umur kita. Apalagi kalau sudah 1 tahun. Berarti sekarang kita sudah 1437. Berarti semua dimanapun berada langkah lebih menjadi dekat kepada mati. Berarti kalau kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan hidup di tahun baru, bahkan bagi setiap Muslim bersyukur kepada Allah bukan karena tahun barunya tiba, tapi setiap Muslim dia bersyukur kepada Allah setiap bangun tidur. Dan kita semua sudah hafal doa, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Disebutkan dalam hadis itu dan doa itu, hidup sesudah mati. Berarti Bapak Ibu kita semua setiap malam mati. Tapi dinamakan oleh ulama mati kecil. Ada mati besar. Oleh karena itu begitu kita bangun, melek mata, masih kita melihat kondisi dan keadaan kita masih dalam rumah kita. Di samping kita masih ada istri dan anak kita. Berarti Alhamdulillah benar-benar yang masih memberikan kesempatan untuk menambah iman, menambah amal salih, menambah bertakwa. Karena banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidur. Dia membaca Bismikallahumma amutu wa Bismikallahumma ahya. Di riwayat Bismikallahumma ahya wa Bismika amut. Dua-duanya boleh. Dua-duanya ada hadisnya. Bahkan lebih singkat, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan ini semua diajarkan. Kita selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, kemana saja berada. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam masuknya tahun baru Hijriyah. Bahagia seorang hamba yang begitu menyambut tahun baru Hijriyah. Dia bisa menuliskan dalam buku amalnya. Ada taqwa, ada amal salih, ada qiyamul lail, ada puasa, ada sedekah, ada banyak amal salih yang dia memulai tahunnya dengan keberkahan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua Bapak Ibu dihidupkan di dunia ini hanya untuk beribadah, hanya untuk taat, hanya untuk beribadah kepada Allah dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kalau kita memaksimalkan umur kita untuk beribadah kepada Allah, berarti kita sudah tahu dan yakin dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat tinggal kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.